Saya Haji Muhammad Samsul Arifin, SPD MPD, datang ke SMA Negeri 1 Batu Jajar ini tepatnya pada tanggal 16 Juli tahun 2020. Selama 1 tahun lebih 4 bulan ini tentu banyak hal yang saya lakukan walaupun belum maksimal, mengingat waktu yang baru sekitar 1 tahun sehingga masih banyak hal-hal yang perlu dipelajari lebih dalam, kemudian dibuat programnya agar bisa diimplementasikan dengan baik. Tentu yang pertama yang saya evaluasi mengenai kualitas atau mutu alumni Seman 1 Batu Jajar. Pertama-tama kami evaluasi pada waktu itu adalah program yang berhubungan langsung dengan KBM, karena bagaimanapun juga output siswa itu ditentukan oleh proses KBM-nya. Jadi pada waktu itu kita merumuskan bersama dengan Bapak dan Ibu Guru, pertama melihat visi misi sekolah. Ternyata visi misi sekolah sudah sekian lama itu belum ada perubahan. Sehingga pada waktu itu tahun 2020 di bulan Agustus kami merumuskan visi misi yang baru untuk SMA Negeri 1 Batu Jajar. Sehingga visinya menjadi diharapkan 4 tahun ke depan selama 1 periode itu bisa menjadi sekolah teladan, religius, kemudian juga berwawasan lingkungan serta mampu berkompetisi di era global. Tentu visi ini akan diterjemahkan secara teknis nanti juga di dalam misi sekolah. Misi sekolah salah satunya yang terpenting adalah ingin mengantarkan anak-anak lulusan Seman 1 Batu Jajar ini sanggup berkompetisi di luar, baik berkompetisi dalam memperebutkan perguruan tinggi yang favorit maupun berkompetisi dalam memperebutkan dunia kerja. Sehingga nanti berdasarkan visi dan misi inilah program-program akan disusun dalam rangka menyukseskan visi dan misi sekolah. Kemudian ada program di luar itu yang itu menjadi satu kesatuan yang kita sebut dengan program unggulan Seman 1 Batu Jajar. Output atau alumni kita yang diterima di perguruan tinggi itu masih sangat jauh dari harapan. Sehingga ini perlu terobosan program bagaimana dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama ini bisa terjadi peningkatan prestasi yang signifikan. Sehingga program unggulan yang saya dan teman-teman guru bentuk pada waktu itu adalah membuat FGD, Focus Group Discussion. Jadi ini pada waktu itu kita khususkan untuk kelas 12 karena memang waktunya sangat pendek, sehingga kelas 12 itu langsung kita petakan siswa-siswa kelas 12 yang mempunyai cita-cita ke ITB, ke UNPAD, ke UPI, ke UGM, ke UPI, kemudian disatukan dalam satu grup WA. Karena pada waktu itu kita masih daring, belum luring, sehingga pembinaannya nggak bisa langsung tatap muka. Sehingga pada waktu itu dibentuklah FGD ini dengan teknis daring, pelaksanaan secara daring. Kemudian setelah terbentuk, berikan pembinaan melalui daring itu. Dengan demikian, alhamdulillah hasilnya tahun ini, kemarin begitu diumumkan SNMPTN, kita berhasil anak-anak kita itu yang lulus SNMPTN sebanyak 17 siswa, termasuk salah satunya itu diterima di ITB. Kemudian yang SBMPTN itu ada 25 siswa diterima yang tersebar di perguruan tinggi UNPAD, kemudian juga UPI, Andalas, Udayana, alhamdulillah. Jadi ini dalam waktu yang tidak relatif terlalu lama, alhamdulillah program FGD menunjukkan hasilnya. Tentu ini belum maksimal, masih jauh di harapan kami juga karena jumlah siswa Seman 1 Batu Jajar itu 420 kurang lebih setiap tahun. Tapi ini minimal ini menjadi trigger, jadi pemantik untuk langkah awal. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa melipat gandakan dari prestasi yang baru saja diraih oleh anak-anak kami Seman Negeri 1 Batu Jajar. Dari segi sarana, tentu tadi di awal sudah kami sampaikan. Proses itu bagi kami sebagai pimpinan kepala sekolah, yang pertama kali modal yang utama bagi seorang kepala sekolah itu adalah guru, pendidik. Karena pendidik inilah aset yang paling berharga karena apa? Berhadapan langsung dengan siswa dan melaksanakan langsung proses KBM-nya yang akan mempengaruhi output siswa. Sehingga waktu itu saya analisa dengan teman-teman apa yang menjadi penghambat atau apa yang belum maksimal prasarana yang bisa kita berikan kepada Bapak dan Ibu guru. Pertama pada waktu itu adalah ruang guru. Yang sekarang menjadi ruang guru ini alhamdulillah bisa menampung semua Bapak dan Ibu guru, sehingga per MGMP bisa dalam satu ruangan, sehingga kalau guru bertemu itu bisa berdiskusi tentang mapel yang diampu oleh masing-masing Bapak Ibu guru, bagaimana
di dalam internal MGMP bisa terlaksana. Kalau terpisah memang ini terjadi hambatan. Alhamdulillah sekarang SMA Negeri 1 Batu Jajar mempunyai ruang guru yang cukup representatif. Nah, ini suatu bentuk perhatian kepada Bapak dan Ibu guru bagaimana menciptakan situasi dan ruangan yang kondusif sehingga guru merasa nyaman di dalam ruangan, di dalam guru itu merasa nyaman, sehingga insya Allah dengan kenyamanan itu akan bisa melaksanakan tupoksinya sebagai pendidik itu secara maksimal. Dan hasilnya, goalnya nanti diharapkan guru-guru bisa melaksanakan proses pembelajaran KBM dengan optimal serta berkualitas. Alhamdulillah sekarang lab bahasa juga sudah bisa dioperasikan, bahkan lab bahasanya sudah cukup canggih begitu karena tidak hanya satu arah tapi sudah multimedia. Jadi lab bahasa Seman 1 Batu Jajar sudah lab bahasa yang multimedia. Jadi alhamdulillah sudah sangat memadai sekarang kondisinya. Begitu juga kondisi fisik ruangan dan juga hardware pendukungnya seperti komputer dan sebagainya itu sekarang dalam kondisi siap untuk dilaksanakan digunakan oleh anak-anak. Kemudian yang kedua juga perpustakaan. Alhamdulillah kurang lebih 3 bulan itu ruangan di bawah di samping masjid itu yang tadinya seperti gudang tidak terawat, kita renovasi, kita sulap begitu. Alhamdulillah menjadi perpustakaan yang cukup representatif. Dan kebetulan juga pada tahun kemarin, tahun 2020 akhir itu kita disosialisasikan untuk mengikuti akreditasi perpustakaan. Jadi waktu itu memang kita sangat agak terkejut karena akreditasi begitu mendadak disosialisasikan. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama dengan teman-teman dan wabil khusus juga kepala perpustakaan dan reng-rengan dan staf perpustakaan itu kami dalam waktu yang tidak lama alhamdulillah berhasil mendapatkan nilai dengan predikat B. Ini cukup membanggakan juga saya sebagai kepala sekolah karena dalam waktu yang tidak terlalu kesempatan waktu yang tidak terlalu lama dengan kesempatan yang demikian luar biasa mempersiapkannya, alhamdulillah kita dapat nilai B dan sertifikatnya minggu kemarin baru diserah terimakan ke SMA Negeri 1 Batu Jajar. Ini sekali lagi ini sedikit prestasi juga karena ternyata dari 29 yang diakreditasi itu yang mendapat akreditasi nilai B itu tidak banyak. Itu SMA negerinya itu hanya SMA Negeri 1 Batu Jajar dan SMA Negeri 6 Cimahi waktu itu. Kebanyakan yang dari teman-teman yang lain itu masih di grade C. Ya. Dengan demikian, dengan perpustakaan kita cukup representatif sekarang dengan nilai B, mudah-mudahan ini bisa memacu prestasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Batu Jajar. Selain itu juga kami juga mempunyai program-program yang lain sesungguhnya yang mendukung ke visi misi. Tadi visinya adalah sekolah teladan, kemudian juga religius. Nah, dalam hal religius ini kami juga mencoba membuat program yang bagaimana siswa itu nanti akan mempunyai karakter, mempunyai akhlak yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional kita adalah menciptakan orang-orang yang akan mempunyai ketakwaan dan keimanan. Sehingga salah satu program Seman Negeri 1 Batu Jajar diantaranya adalah mencoba mendidik anak-anak untuk bisa mengimplementasikan salah satu ciri orang yang bertakwa yaitu berinfak. Sehingga di sini dimulai infak Rp1.000 setiap hari untuk semua siswa yang muslim dan nanti 80% dari infak Rp1.000 ini akan digunakan untuk reward bagi anak-anak yang berprestasi untuk menjalankan ibadah umroh ke Baitullah di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian yang 20% dari infak ini akan digunakan untuk dana kesejahteraan sosial siswa, kembali ke siswa lagi. Jadi kalau ada siswa-siswa yang kurang mampu, misalkan baju sudah robek tidak bisa membeli, dari DKS itu akan dikeluarkan. Atau mungkin sepatu sudah sobek, orang tua tidak bisa memberikan gantinya, dari DKS akan dikeluarkan. Jadi DKS ini dari siswa kembali 100% ke siswa lagi. Ini salah satu upaya kami di Seman Negeri 1 Batu Jajar untuk agar infak ini nanti diharapkan setelah 3 tahun setelah lulus dari Seman Negeri 1 Batu Jajar itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Insya Allah kalau sudah 3 tahun itu anak-anak sudah terbiasa infak, insya Allah harapan kami goalnya nanti menjadi habit. Sehingga walaupun dia sudah keluar dari Seman Negeri 1 Batu Jajar, dia sedang kuliah atau sedang bekerja, tidak melupakan untuk berinfak. Kemudian juga yang lain ibadah yang
bisa mendukung dan mendorong terimplementasikannya sekolah itu adalah sekolah religius. Di antaranya kami setiap pagi itu mewajibkan anak-anak yang muslim untuk sholat duha sebelum KBM dimulai. Sholat duha minimal 2 rakaat, baru mereka memulai KBM. Kemudian setelah itu juga yang kelas 10 tahun ajaran sekarang, yang kelas 10 sudah dicanangkan yaitu menghafal juz ke-30 dan menggunakan Al-Quran khusus yang dicetak untuk menghafal atau Al-Quran Hufaz terbitan dari Cordoba. Ini semata-mata sekali lagi ikhtiar kami agar anak-anak betul-betul menjadi anak-anak yang bertakwa, beriman, berakhlak mulia. Selain itu juga dilengkapi dengan kompetensi yang mumpuni. Insya Allah harapan kami setiap siswa yang lulus dari Seman Negeri 1 Batu Jajar ini minimal hafal Al-Quran juz ke-30. Harapannya seperti itu, sehingga ini menjadi pondasi, menjadi dasar anak-anak kami nanti setelah lulus bisa meneruskan hafalannya nanti dimanapun mereka berada. Karena satu juz bisa menjadi modal anak-anak kami kalau misalkan di masjid pada waktu bulan Ramadan dengan hafal juz ke-30 itu sudah 36 surah. Dari surah Naba sampai surah Anas. Jadi mereka sudah pede untuk mungkin kalau disuruh menjadi imam sholat tarawih, mungkin harapannya seperti itu. Sekali lagi ini adalah Seman Negeri 1 Batu Jajar yang sekarang ini saya memimpin baru 1 tahun 4 bulan. Mudah-mudahan tahun ke depan ini masih ada program-program yang belum terimplementasikan. Salah satunya English Course yang insya Allah akan kami mulai nanti di bulan Januari. Jadi dengan harapan goalnya English Course ini kami berharap tidak ada satu anak pun lulusan Seman Negeri 1 Jajar selama 3 tahun di Seman 1 Jajar lulus tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Tujuannya ke sana. Jadi dan program ini insya Allah akan dimulai nanti di bulan Januari. Ini sementara yang ingin bisa saya sampaikan profil tentang SMA Negeri 1 Batu Jajar. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.